Irjen. Pak Irjen, gimana nih banyak permasalahan dan persoalan yang sekarang lagi ramai dibicarakan. Pak Irjen sebagai seorang praktisi hukum melihat banyak yang mereview ya banyak sekali mereview skincare, yang mereview tentang makanan, mereview apa aja lah di masyarakat kita ini. Ujung-ujungnya terjadi bisa dikatakan pemerasan. Gimana tanggapan Pak Irjen menanggapi tentang ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Begini ya, untuk rekan-rekan media. Dengan sirkulasi permasalahan hukum yang menjerat peristiwa-peristiwa kemarin ya, yang menyangkut daripada Nikita, menyangkut daripada Dr. Reza, dan kemudian para pengusaha-pengusaha skincare yang lain. Nah, yang dikatakan suatu lingkaran setan, saya katakan. Ada permasalahan, ada yang memanfaatkan permasalahan itu untuk kepentingan pribadi ataupun kelompoknya. Nah, sekarang kita lihat dengan masalah skincare yang sudah terjadi ya, sehingga terjadilah peristiwa pidana yang mengakibatkan kita jadi tersangka. Nah, sekarang muncul lagi, di review lagi, sekarang udah banyak mulai mencari-cari kelemahan-kelemahan daripada apa yang menjadi pengawasan dari BPOM tadi. Ya, contohnya masalah makanan dan minuman yang dikatakan tidak terdaftar dan lain sebagainya. Akhirnya melakukan tekanan-tekanan, intimidasi sehingga bermuara kepada tindak pidana pemerasan. Sekarang kita ambil dari dua sisi ya. Kalau memang kita tidak merasa makanan dan minuman model apapun, kalau memang dia memenuhi standar, memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan BPOM, kenapa mesti takut? Yang kedua, ya, azas manfaat orang-orang yang menginginkan situasi itu jadi suatu polemik, memanfaatkan situasi untuk melakukan pemerasan, ini adalah oknum-oknum yang perlu disikat habis juga. Maka saya bilang dari dua sisi kita lihat. Makanya jangan berikan peluang kepada manusia-manusia bajingan ini ya, untuk melakukan langkah-langkah yang justru bertentangan dengan barikade hukum. Jadi makanya saya bilang nggak mau nyalakan satu sisi. Jangan berikan peluang, lakukanlah sesuai dengan ketentuan. Sehingga dia tidak punya peluang untuk melakukan pemerasan. Kenapa diperas? Karena kau punya kelemahan. Kelemahan ini dimanfaatkan untuk mencari keuntungan bagi orang-orang tertentu ataupun kelompok yang mengerti akan kelemahanmu. Kira-kira gitu ya. Pak ya, Jenderal, dikabarkan bahwa Doktif sudah menjadi tersangka di Polrestabes Medan dengan ujaran kebencian. Menurut Jenderal itu seperti apa, Jenderal? Bahwa dia akan mereview dan mengujarkan kebencian kepada Dr. Anda, seperti apa Pak Jenderal? Baik, begini ya, menurut hemat saya ya, ini kan kita berbicara tentang masalah sistematika hukum dan siapa yang berkewenangan untuk menginformasikan tentang permasalahan hukum tersebut. Saya juga berharap kepada kita pengacara jangan banyak sok tahu juga, jangan sok tahu gitu loh. Jangan mendahului apa yang merupakan kebijakan daripada penyidik. Katakan sekarang yang dilaporkan masalah Doktif ya, yang membuat suatu ujaran kebencian ataupun mempolitisasi permasalahan tentang masalah Dr. Andreas, sehingga dia dikenakan dengan penerapan pasal Undang-Undang ITE pasal 27 tersebut. Saya tahu, karena saya juga mantan penyidik, tentu saya punya jalur koordinasi dengan orang-orang yang punya kewenangan. Namun saya tidak punya hak kewenangan untuk menginformasikan kepada masyarakat, memastikan kepada masyarakat bahwa seseorang itu sudah jadi tersangka. Itu bukan hak daripada pengacara untuk ngomong itu. Sebelum penyidik mengungkapkan, mempublikasikan melalui humasnya. Ini tolong kita sama-sama menghargai ya aturan main itu. Lah penyidik aja belum ngomong kok bahwa dia tersangka atau tidak. Walaupun mungkin dia tahu
Ya berdasarkan katanya hasil SP2HP-nya, dia tahu bahwa dia akan diangkat kebetulan nanti mau jadi tersangka, tapi kamu tidak punya hak untuk bicara tentang itu. Nanti tunggu, kan ada humas dari pihak kepolisian untuk berbicara, mengatakan bahwa status yang bersangkutan sudah meningkat dari penyidikan dan menjadikan penetapan tersangka. Itu baru sah secara hukum. Ini tolong sama-sama kita menghormati dan menghargai lah, begitu kira-kira ya. Berarti kalau apabila yang menginformasikan bahwa status tersangkanya itu kuasa hukum tersebut seperti apa, Pak Jenderal? Apakah bisa dikenakan pidana atau sanksi atau seperti apa, Pak? Ya, itu juga ada hal-hal yang blunder, itu juga harus dicermati juga ya. Dari mana kamu tahu? Kenapa kamu membicarakan tuh? Kenapa kamu mempublikasikan tanpa mempunyai hak untuk melakukan itu? Silakan aja nanti yang merasa berkeberatan untuk melaporkan yang bersangkutan. Kan begitu. Jadi jangan kita mendahului hukum lah ya. Susahnya kita kan di situ. Kita taunya sepotong, pengen ngomongnya 10 potong. Ya sudahlah, ikuti aja aturan main. Saya tidak pernah berpihak, siapa doktif sih kan sudah nggak ngerti juga. Kalau memang dia melakukan ujaran kebencian, ya kenakan saja sesuai dengan undang-undang ITE itu. Sahkan, tapi jangan kita yang sok tahu, seolah-olah kita penyidik. Seolah-olah kita punya hak untuk membicarakan dan mempublikasikan dengan berapi-api lagi. Dan juga jangan nantang, nggak boleh. Silakan saja. Ini saya monitor juga loh ya. Silakan saja kalau mau melaporkan Dr. Reza. Jangan begitu. Biarkan saya nanti buktikan betul-betul nanti, ya. Betul-betul dibuktikan nanti bahwa ada yang melaporkan Dr. Reza batu rasa loh. Jangan seperti itu. Terdahulu saya sudah mengatakan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan hubungan sebab akibat itu perlu untuk diperiksa. Tidak akan mungkin tidak diperiksa namanya Dr. Reza, pasti diperiksa. Tapi nggak usah ditantang-tantang seperti itu loh. Kita kadang-kadang jadi kuasa hukum tuh kadang-kadang sok tehu, sok arogan. Udahlah, yang cool-cool saja lah, yang santai aja. Ya, kalau memang dikuasakan kepada kita sesuai dengan apa yang diberikan kuasa kepada kita, itu aja yang kita utarakan. Nggak usah kita nyamber-nyamber yang lain, nggak usah nyamber kewenangan yang lain, seolah-olah kita paling hebat sejagat raya gitu loh. Kira-kira gitu ya. Ini sebagai koreksi kepada kita sebagai pengacara juga ngomong jangan terlalu kelebihan kelebihan puyer lah. Mentang-mentang Nikita Mirzani bisa dilakukan gitu karena kebetulan memang ada bukti permulaan, kemudian ngomong lagi masalah ini lagi, terus mempublikasikan seolah-olah saya hebat, saya pengacara. Udahlah, kita kan tahu kadar daripada kepengacaraan kita. Yang enteng-enteng aja lah, yang enak-enak aja ya, itu kira-kira ya. Pak Jenderal, satu lagi Pak Jenderal, bahwa yang kita tahu kan Nikita Mirzani sendiri menerima diduga uang tutup mulut. Apakah pemberi juga harus diperiksa seperti apa Pak Jenderal? Kan saya katakan dari awal tadi, mungkin dalam wawancara saya terdahulu saya sudah sampaikan hubungan sebab akibat. Berkali-kali saya katakan tidak ada asap kalau tidak ada api, tidak api kalau tidak ada asap. Saya tidak membela siapa-siapa. Mungkinkah uang itu bisa berpindah kepada orang lain secara cuma-cuma dengan jumlah yang sangat besar kalau tidak ada pokok permasalahan yang harus diselesaikan? Apa pokok permasalahannya? Kebetulan domainnya itu berhubungan dengan skincare. Apakah ada Nikita Mirzani beli skincare-nya? Kan enggak. Apakah ada hubungan bisnis antara dia dengan Nikita? Kan enggak. Tapi kok bisa Nikita tersangkakan melakukan pemerasan? Berarti ada sesuatu yang nggak beres. Nah, diperiksa ini akar masalah ini. Percaya dengan saya, tiba saatnya pasti akan diperiksa. Dan ini juga saya berharap pada BPOM, kembali lagi BPOM, tolong ya. Kalau melihat daripada apakah skincare, apakah dan lain sebagainya yang sudah mencantumkan label itu harus diverifikasi. Skincare itu diberikan izin edar dengan sertifikat ataupun ada stiker yang di situ, tapi diverifikasi benar. Kenapa? Kelemahan daripada skincare ini adalah karena didaftarkan secara online. Lah kalau secara daftar online kemudian ditempel sendiri, baru meraup keuntungan yang sangat luar biasa. Tak tahu akibatnya merugikan masyarakat, overclaim,
underclaim. Kenapa? Karena mengandung zat berbahaya, mengandung merkuri, ya, mengandung kimia yang merusak jaringan tubuh. Dengan cuma-cuma ini meraup keuntungan swasta dengan publikasi-publikasi yang memberikan suatu gambaran yang hebat ataupun gambaran yang sangat luar biasa kepada penggunanya. Atau yang terjadi apa? Yaitu tadi, justru merusak tubuh daripada yang bersangkutan. Nah, kembali kepada pokok masalah, harus equal diperiksa, dan saya yakin akan dilakukan oleh pihak kepolisian. Percayalah, kita percayakan pada para penyidik akan menindaklanjuti permasalahan ini. Kira-kira gitu ya. Oke. Pak Irjen, diminta oleh mungkin Mbak Nikita untuk membantu dalam permasalahan ini, Pak Irjen sikapnya seperti apa, Pak? Jadi begini ya, kalau lahir kok masalah ini kan kita lihat benang merahnya dulu. Saya berkali-kali mengatakan kepada seluruh media, seorang lawyer, seorang pengacara itu ya, kalau diminta bantuan oleh siapapun, kita sepanjang kita bisa jangan menolak ya. Tapi dengan catatan, yang kita bela itu adalah hak-haknya, bukan perbuatannya. Sekarang bukan perbuatannya, tapi hak-haknya yang kita bela. Kan terjadi seperti beberapa ada klien juga yang dulu berseberangan dengan saya bantu, saya jadi kuasa hukumnya, saya nggak perlu sebutkan namanya siapa, sedang bergulir sekarang ini kan, tapi saya bantu hak-haknya. Dikala dia melakukan tindakan blunder, saya koreksi, kan saya koreksi dia, dan saya berikan bahwa kamu tidak boleh seperti itu, jangan justru menabrak barikade hukum. Nah, jadi kesimpulannya, apapun yang dialami oleh Nikita Mirzani itu kan adalah perbuatannya yang telah dilakukan terdahulu. Tapi suatu hal yang lumrah dan manusiawi kalau kita bisa membantu hak-haknya dia. Ya. Bukan saya katakan bahwa saya mau pengen jadi kuasa, tidak. Sama aja seperti kayak kasus Novi dulu. Saya tidak pernah mengatakan saya jadi kuasa hukumnya pertama sekali, tapi karena diminta. Tapi konsultasi hukum, saya berikan konsultasi hukum yang benar. Tapi sepanjang itu masih perlu dibutuhkan penguatan, nggak ada salahnya. Ya, kita membantu orang. Bantu orang itu kan amal. Ya. Bukan kita harus, kau butuh bayaran, enggak. Ini saya tahu. Novi sampai sekarang saya tidak pernah minta bayaran kok. Biar tahu nih para media ini. Tapi saya ikhlas membantu dia pada saat itu. Sampai titik akhir saya mengundurkan diri. Itu loh. Kalau kira-kira menurut hemat saya sudah tidak equal lagi dalam kacamata pandang saya mundur. Saya kan harus berpihak kepada yang benar, dan saya berpihak kepada kebenaran hukum, dan saya berpihak kepada hal-hal yang positif untuk mencerahkan masyarakat. Jangan keberadaan kita jadi pengacara salah pun kita bela-belain. Yang penting kita pengacara apa enggak. Kalau pengacara salah membela yang perbuatannya, itu pengacara gombal namanya, itu pengacara nggak benar, hanya mengharapkan duit, uang untuk membela kliennya, walaupun dikatakan dia tuh tidak membunuh, padahal membunuh. Ini dosa seumur-umur itu pengacara nggak beres itu. Bela hak-haknya saja. Kalau dia memang pembunuh, ya katakan memang dia pembunuh. Tapi cara membunuhnya bagaimana? Bisa saja dia karena terpaksa, overma. Bisa saja karena tidak ada alternatif lain. Bisa saja karena situasi tidak memungkinkan lagi, terpaksa dilakukanlah perbuatan itu. Itu yang dibela, tapi pembunuhannya nggak boleh, sudah menghilangkan nyawa orang. Karena ada tuh pengacara yang kayak gitu tuh, salah pun nggak salah dia, berdasarkan ini. Hasilnya yang pasal-pasal gregetan pun dikeluarin semua. Yang penting kliennya dibela. Nah, maka saya katakan pengacara jangan membela yang bayar, tapi membela yang benar gitu loh. Kira-kira gitu ya. Pak Jenderal, satu lagi Pak Jenderal, mungkinkah ada waktu dekat ini Pak Jenderal sebagai praktisi hukum akan menjenguk Nikita Mirzani, memberikan masukan-masukan bantuan hukum atau seperti apa Pak Jenderal? Coba nanti kita lihat lah ya. Saya juga banyak berkoordinasi dengan adik saya, Teh sama Rizka juga. Ya, apa-apa yang dialami orang yang terjepit jangan kita jepitkan. Kita tahu Nikita Mirzani sekarang dalam keadaan terjepit dengan situasionalnya. Posisi kita ini memberikan pencerahan, ya.
Bukan dia terjepit langsung kita benamkan, kita juga tidak manusiawi. Berikan penguatan-penguatan hukum juga kepada kita juga supaya dia mengerti, mengetahui, memahami, dan bisa mempersiapkan diri pada saat nanti maju ke meja persidangan. Jangan memang kamu begini, kamu jangan, itu nggak manusiawi kita, ya. Jadi kalau Anda bertanya kayak gitu, ya nanti kita lihatlah ya. Saya kan banyak konsultasi dengan adik saya ya, dengan Tessa Mariska. Mudah-mudahan ke yang bersambut dan apa yang menjadi harapan daripada yang bersangkutan bisa kita salurkan melalui penguatan-penguatan itu. Masalah kunjungan nantilah saya belum bisa menjawab sekarang ini ya, kira-kira itu ya. Oke, satu dari saya Pak Irjen, harapan mungkin buat masyarakat yang diberikan oleh Pak Irjen, edukasi sedikit supaya tidak terjadi hal-hal yang mereview tapi ujung-ujungnya melakukan tindakan pemerasan. Begini ya, pada kita juga semua ya, apalagi pebisnis ya, pebisnis masalah tentang apakah itu makanan, minuman ataupun yang lain-lainnya, supaya kamu jangan jadi objek, lakukanlah tindakan yang benar. Kalau kau punya skincare, lakukan aja sesuai dengan ketentuan BPOM. Kau punya makanan dan minuman, lakukan aja sesuai dengan standar dan betul-betul diverifikasi dan betul-betul sudah di lab, dan berikan izin edar yang benar, jangan izin edar palsu yang kau tempel. Seketika orang mengerti kau melakukan pengkeliruan, dimanfaatkanlah oleh pemeras-pemeras ini. Orang-orang tidak bertanggung jawab. Kamu pilih mana, kamu kasih uang atau saya publikasikan. Kan banyak yang terjadi sekarang ini. Sekarang gigit-menggigit ini. Yang sialnya yang mengerti tentang orang-orang kesehatan lagi. Sering gigit-menggigit. Seharusnya kita yang mengerti tentang kesehatan memberikan edukasi kesehatan. Saya contohnya sebagai dokter, saya berfungsi sebagai dokter memberikan kesehatan bagaimana supaya jangan terjadi penyakit. Jangan kita dokter tapi memberikan penyakit malah. Ini yang nggak benar. Berarti dia menyalahi profesinya. Kalau menyalahi profesinya, ID juga harus muncul. ID harus memberikan penekanan-penekanan terhadap orang-orang yang mengerti kesehatan ini. Kira-kira gitu ya. Pak Irjen, ada satu Pak Irjen yang saya mau tanyakan ini. Masalah equality before the law, semua sama di mata hukum. Berarti ini kita tuh berhak dibela hak-hak hukumnya ya, Pak Irjen? Baik, terima kasih. Kan saya sudah pernah sampaikan bahwa setiap warga negara sama di mata hukum. Ya. Dan peristiwa yang menyebabkan kita masuk ke bui itu juga bukan tanpa sebab. Maka saya katakan tadi bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan tindak pidana bukan berarti dia secara keseluruhan tidak bisa dibela. Tapi namun saya garis bawahi, dibela itu adalah hak-haknya, bukan perbuatannya. Nah sekarang terjadi peristiwa berpindahnya uang ya dari Reza ke Nikita melalui Mael, kan gitu ya. Sekarang apakah berpindahnya secara cuma-cuma? Tentu ada sesuatu di balik ini. Nah yang perlu ditelisik sebenarnya ya, pada saat berpindahnya uang dari Reza ke Nikita, ada sesuatu yang mereka bicarakan sehingga terjadilah transaksi ini. Yang jadi masalah, kenapa setelah pindah uang ini terus dilaporkan? Berarti ada sesuatu. Saya bisa menganalisis ya, bahwa ada kemungkinan bahwa ini terjadi penjebakan atau dikorbankan. Kenapa? Kalau memang betul-betul dia mau ngasih, kenapa harus bunyi lagi? Apakah dia mau minta uang yang lebih lagi atau gimana? Nah, ini yang perlu diteliti, ya, perlu ditelisik dan dianalisis. Maka saya katakan tadi hukum sebab akibat. Kesimpulan saya, ini harus tuntas juga diperiksa. Ya, diperiksa yang bersangkutan, kenapa kau menyerahkan uang itu? Ada apa di balik itu? Jadi enggak nih kita aja yang korban. Jadi nggak usah saya katakan tadi itu jangan periksa aja, harus memang harus diperiksa, nggak usah kau tantangin juga, nggak usah gitu, harus diperiksa juga.
Jadi posisi nih kita ini jangan juga dipojokkan dengan posisinya dia. Dia juga perlu dibela, tetapi yang saya katakan hak-haknya tadi. Kita cari benang merahnya. Dia masuk gara-gara uang ini. Adakah indikasi penjebakan terhadap yang bersangkutan supaya dia masuk BUI setelah uang ini berpindah? Jadi statusnya seperti kayak seolah-olah dikorbankan supaya dia masuk ke dalam BUI tersebut. Tetapi jangan salah, yang melakukan atau penyebabnya juga harus dikenakan juga pemeriksaan. Kalau memang betul-betul di bukti awal nanti memang dia juga melakukan perbuatan tindak pidana, ya sama hukumnya. Saya nggak bela siapa-siapa di sini, sama hukumnya supaya equal semua, ya, supaya sama, ya, semuanya sama di mata hukum. Jangan ini aja ada korban, tapi ini juga nggak mau dikorbankan. Kembali lagi kejelian, kepiawaian penyidik untuk menggali informasi ini semua. Nah, sehingga semuanya yang bermuara pada hukum harus betul-betul tegak. Itu kira-kira menurut analisis saya. Nanti tinggal kita lihat nanti di pengadilan, ini kita minta untuk membuka dan membongkar seluas-luasnya. Sehingga tidak terjadi lagi peristiwa-peristiwa kayak gini. Sehingga orang-orang yang berkaitan dengan ini, apakah itu skincare, yang bermain di belakang ini, ada yang sudah masuk, ada yang sedang dicari-cari, semuanya harus dikenakan sanksi supaya betul-betul terjadi penjerahan, jangan lagi melakukan perbuatan-perbuatan tindak pidana yang merugikan masyarakat, kira-kira gitu. Berarti ada kemungkinan yang pemberian dana ke kita itu bisa jadi tersangka juga Pak Loh ya, kan kalau di dalam tindak pidana korupsi kan dua tuh, ya, penyuap dan yang disuap kena. Nah sekarang kena kita kan ke pidana umum yang melakukan memberikan orang pemerasnya dengan yang memberikan uang itu ya kena. Sekarang kita tanya, kenapa kamu diperaskan? Kita tinggal lihat. Kalau diperas karena dia takut dibunuh, akhirnya diserahkan barang-barangnya semua, kena 368, kena si pemeras. Tapi ini diperaskan karena ada sesuatu di balik ini. Kalau tidak saya kasih ini, akan terjadi ini. Kan tidak ada ancaman daripada sini kita mengatakan kok nggak kau kasih, kau bunuh, kok kan nggak ada. Tapi akan terjadi sesuatu. Sesuatu apa? Sesuatu sesuai dengan profesi dia. Profesi apa? Profesinya adalah pengusaha skincare. Berarti ada sesuatu yang nggak beres di belakang, diperiksa semua. Dia sekali berkali-kali saya katakan BPOM bila penting buat tim khusus. Kalau memang BPOM ini tidak bisa bergerak menindak semuanya ini, karena ingat objeknya adalah masyarakat, yang dirugikan masyarakat luas, memperkaya diri sendiri dan kelompoknya sampai miliaran rupiah, tapi yang korban masyarakat bawah. Itu kira-kira ya. Oke.